Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang hadir dalam ibadah syukur panen padi pada malam hari ini, Shalom. Sekali lagi Shalom. Dalam syukur saat ini, kita belajar dari kitab Amsal pasal 13, ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dalam syukur saat ini, saya memberikan sebuah tema untuk kita renungkan, yaitu ketekunan mendatangkan berkat. Semua yang hadir saat ini dalam syukur, apakah dalam bekerja ada yang tidak mendapatkan hasil? Tentu saja semua yang hadir saat ini pasti mendapatkan hasil yang baik. Saya perhatikan, saya mengamati bahwa hasil tahun 2025 dan tahun ini yang kita panen, ternyata padi cukup bagus. Amin kok Bapak Mama. Ada yang dapat banyak. Itu karena adanya ketekunan. Ketekunan itu adalah orang yang setia, orang yang rajin, orang yang sabar di dalam bekerja. Orang yang tidak pernah berhenti bekerja. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat dia bekerja. Sehingga dari ketekunan itu, dari kesetiaan itu, dia mendapatkan berkat. Tetapi ketika mendapatkan berkat, hal yang terkadang kita buat dalam hidup kita adalah melupakan sang sumber berkat, yaitu Tuhan. Terkadang kita tidak ingat lagi tentang pemberi berkat itu. Dalam Amsal yang kita belajar pada saat ini, ini juga berbicara tentang ketekunan seseorang. Ini merupakan ajaran nasihat supaya orang harus mencintai pekerjaan yang ia lakukan. Harus menaruh rasa cinta terhadap sesuatu pekerjaan yang kita lakukan. Harus rasa memiliki. Tetapi kalau kita tidak merasa memiliki terhadap sebuah pekerjaan yang kita lakukan, pasti kita akan kerja dengan asal-asalan. Tetapi kalau kita merasa memiliki itu pekerjaan, kita mencintai itu pekerjaan, maka kita akan merawat, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan pada saat ini, di ayat 4, memulai dengan hati si pemalas penuh dengan keinginan. Artinya bahwa orang yang malas dalam hari-hari hidupnya, orang yang malas dalam bekerja, pastinya di dalam hatinya seperti apa yang dikatakan Amsal dalam bacaan kita, ayat 4, pasti hatinya penuh dengan keinginan. Artinya bahwa dia menginginkan milik orang lain.
Karena orang yang rajin bekerja, yang tekun, pasti dia punya. Tetapi orang yang malas dan tidak bekerja, belum tentu dia punya. Jadi artinya bahwa teks ini mengingatkan kita bahwa belajar dari semut. Semut ini juga dia bekerja. Setiap saat, setiap hari dia mengumpulkan makanan. Semut. Salomo menggunakan hewan atau binatang semut. Itu juga menjadi contoh bagi kita. Perhatikan kepada semut. Dia mampu mengumpulkan makanan. Dia bekerja. Artinya bahwa Allah juga bekerja. Bukan setelah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia, Allah berhenti bekerja. Tidak. Allah bekerja sampai hari ini. Kalau Allah bekerja sampai hari ini, kenapa kita manusia memilih untuk berhenti bekerja? Kalau kita memilih untuk berhenti bekerja, kita memilih untuk berhenti berusaha dalam hidup. Lantas, apa yang kita makan? Apa yang kita minum? Bagaimana dengan anak-anak kita dalam pendidikan? Kalau kita malas, mungkin makan saja tidak cukup. Tapi kita rajin, pasti kita makan dan minum cukup. Dan kebutuhan anak-anak keluarga pun juga cukup. Bapak Mama, ada yang semulai start di payaking kok. Dan sampai kita belum syukuran tapi subocor banyak. Ya. Pasti, ya. Tidak mungkin acara keluarga kita pergi dengan diri kosong. Kalau kita kebiasaan budaya kita, kalau kita pergi dengan kosong, orang senyum, tapi dia bilang, ini datang juga tidak apa-apa juga. Tapi kalau kita pikul bakul di kepala, dong lihat kita dong menari-menari juga, dong bersuka cita. Apalagi bawa satu bakul penuh, itu satu belek. Ya. Tetapi, Amsal juga mengingatkan kita juga untuk mengelola baik-baik itu berkat Tuhan. Terkadang, tidak cukup persediaan kita. Ya, terkadang tidak cukup persediaan kita. Ya. Jadi sebelum itu Bapak Mama, kuncinya adalah mengelola berkat Tuhan itu dengan hikmat. Ya, supaya Tuhan kasih berkat yang begitu banyak, kelola dengan baik supaya cukup 1 tahun. Karena kita di sini kerja sawah hanya 1 tahun. Ya. Jangan sampai baru 1-2 bulan, 3 bulan, Papa Mama supi beli beras 1 kilo di kios. Nah sekarang mahal, antara 15, 16, 17. Ya. Dan nas pembimbing tadi dalam Ulangan pasal 26 ayat 10 mengatakan kepada kita bahwa oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan, Allahmu engkau harus sujud di hadapan Tuhan. Hasil pertama ya yang Tuhan kasih. Jadi itu kita sudah nyatakan melalui pemberian kita. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang ada di Kanaikai sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui hasil pertama yang Bapak Mama dapatkan dari Tuhan. Kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, tetapi selebihnya Tuhan yang atur. Tugas kita adalah bekerja dan bekerja. Tidak boleh berhenti
bekerja. Dalam teks ini juga, kita juga mesti harus hati-hati. Di ayat ke-7, ada orang yang berlagak kaya. Ya. Padahal mungkin dia malas bekerja. Dia tidak memiliki apa-apa. Tapi gayanya seperti lebih dari orang yang memiliki, yang punya. Ini juga harus hati-hati. Tetapi ada yang pura-pura miskin. Penampilannya juga biasa-biasa saja. Dia makan apa adanya. Dan dia menggunakan secukupnya. Orang pikir bahwa dia itu tidak punya sesuatu di dalam rumah. Ternyata dia memiliki banyak dalam kehidupan. Artinya mengingatkan kepada saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan sombong dengan berkat Tuhan. Tetapi memilikilah kerendahan hati bahwa Tuhan yang kasih. Kalau kita ingat bahwa Tuhan yang kasih, maka ungkapan syukur kita akan meluap. Karena kita sadar bahwa kita ini hanya bekerja. Selebihnya Tuhan yang limpahkan berkat kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menjadi pesan bagi kita. Ada 3. Yang pertama, ketekunan mencerminkan hati Tuhan. Ketekunan mencerminkan hati Tuhan. Artinya bahwa Allah aktif bekerja sampai hari ini. Maka kita juga harus aktif bekerja terus menerus. Dan ketekunan adalah suatu tindakan beribadah. Jadi orang yang bekerja, orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi bekerja, kita berkebun, kita menanam padi, kita merawat, kita buat bedeng, itu juga bentuk ibadah yang nyata. Jadi ibadah itu bukan sesungguhnya hanya di gedung. Ibadah melalui pekerjaan kita sehari-hari. Yang penting pekerjaan kita itu berkenan di hati Tuhan. Jadi mari kita wujud nyatakan ibadah kita melalui kerja nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kemalasan menghalangi berkat Tuhan. Kalau kita malas, itu kita dapat menghalangi berkat Tuhan. Saya yakin bahwa kita semua di Kanaikai ini adalah orang-orang yang rajin. Orang-orang yang bekerja. Jadi orang yang tidak bekerja itu akibatnya adalah dia menjadi penghalang berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan datang kepada orang yang malas bekerja. Amin, kobab mama. Ya. Tidak mungkin orang tidak bekerja, berkat Tuhan datang. Tidak mungkin. Jadi orang yang tidak mau bekerja, dia tidak mau menerima berkat Tuhan. Yang terakhir, Bapak, Mama, saudara-saudari. Kesuksesan adalah hasil dari usaha kecil yang diulangi setiap hari. Saya ulangi, Bapak, Mama.
Kesuksesan adalah hasil dari usaha kecil yang diulangi setiap hari. Jadi kalau mau berhasil, mulai dari usaha-usaha kecil. Sama seperti kita, mama-mama, bawa buncis di pasar, bawa sayur di pasar. Itu merupakan bentuk usaha kecil. Tetapi kalau terus-menerus kita lakukan dalam hidup kita, itu akan membawa kita kepada sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan karena ketekunan kita. Jadi jangan menghayal untuk memulai sesuatu usaha yang besar. Tetapi mulailah dari usaha-usaha kecil seperti yang kita lakukan setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. Kita bawa kita penghasil bumi, bawa ke pasar. Tetapi kalau terus-menerus kita lakukan, berkat Tuhan datang kepada kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.